akan menjelaskan tentang pembentukan profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah. Sebelumnya, saya ingin membahas dulu tentang asesmen nasional. Jadi biar kita mencari garis lurusnya seperti itu. Asesmen nasional yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini itu akan ada 3 hal yang akan asesmen, yaitu ada yang pertama dalam bidang kognitifnya, yaitu asesmen kompetensi minimum yang akan mengukur literasi dan numerasi. Nah, kemudian yang kedua itu juga akan ada survei karakter. Nah, disinilah yang akan mengukur hasil belajar emosional, sikap, dan nilai-nilai hasil belajar yang bersikap non-kognitif. Dan harapannya nanti itu akan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang ketiga ada juga survei lingkungan belajar. Nah, di sini saya ingin menegaskan yang ini nih, yang kedua ini survei karakter ini yang akan berhubungan dengan program pelajar Pancasila yang akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu, jadi mengapa kok literasi dan numerasi? Karena memang 2 kompetensi minimum ini yang menjadi dasar siswa untuk belajar. Untuk belajar pengetahuan apapun, dasarnya ya 2 ini, literasi dan numerasi. Kemudian, mengapa survei karakter? Jadi, pendidikan di Indonesia itu tujuannya untuk mengembangkan potensi siswa secara utuh. Nah, asesmen nasional ini mendorong untuk mengembangkan sikap. Nah, dan perilakunya nanti akan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kenapa Pancasila ya? Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita. Tantangan yang akan muncul itu nantinya itu ditakutkan jangan-jangan Pancasila ini bisa luntur kalau tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, ayo mulai sekarang kita upkan lagi, kita semangatkan lagi bagaimana bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Dan siapa sih sumber daya manusia yang unggul itu? Nah, ternyata sumber daya manusia yang unggul itu ialah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini berarti bersifat holistik. Nilai-nilai Pancasilanya itu apa saja? Ini dia, ada 6 poin. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau IMTAK, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. 6 poin inilah yang akan diangkat menjadi profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kita sudah mengenal, pastinya Bapak Ibu juga pasti sudah mengenal tentang PPK, yaitu pendidikan penguatan karakter. Kemudian sekarang menjadi cerminan 6 profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita membahas nilai yang kita masukkan ke dalam rapot siswa, itu pun juga ada kan nilai KI1, KI2, itu pun sebenarnya sudah sejalan dengan ini, dengan profil Pancasila. 6 aspek ini, IMTAK, yaitu di mana mereka itu bisa berakhlak mulia, kemudian akhlak kepada diri sendiri juga, kepada negara, kepada lingkungan, itu adalah termasuk IMTAK. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Jadi harapannya bukan hanya toleransi, tapi mencintai keberagaman budaya, agama, dan ras di negaranya serta dunia. Karena nanti anak-anak itu akan bersaing bukan hanya dengan teman sekelasnya, tapi mereka akan menjadi bagian dari dunia. Itu adalah tujuan utama dari berkebinekaan global. Nah, kemudian yang ketiga adalah bergotong royong, memiliki kemampuan berkolaborasi secara tim. Ini pasti Bapak Ibu sudah menerapkan. Seperti misal kalau di kelas itu adalah kerja kelompok. Nah, itu adalah contoh dari bergotong royong. Kemudian ada mandiri, mereka secara independen meningkatkan motivasinya, bernalar kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan juga kreatif, menciptakan hal yang baru atau berkarya intinya. Lalu bagaimana strateginya? Nah, strateginya untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila ini adalah diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten. Nantinya akan menjadi kebiasaan dan menjadi karakter, kemudian juga akan menjadi budaya. Dan tentunya itu semua tidak lepas dari keteladanan. Siapakah yang akan menjadi teladan mereka? Jelas kalau di sekolah adalah guru dan staf. Entah itu satpam ataupun penjaga kebersihan, semuanya akan menjadi teladan bagi mereka. Dan kalau di rumah tentunya adalah lingkungan masyarakatnya, keluarganya, itu yang akan menjadi teladan bagi mereka. Maka
Untuk mengembangkan ini bukan hanya guru saja, namun perlu juga peran serta dari orang tua. Nah, lalu pengembangan profil pelajar Pancasila di sekolah itu bisa melalui pembiasaan dan keteladanan, pembelajaran, kegiatan kesiswaan, dan manajemen sekolah. Ini pengemasan kegiatannya. Nah, untuk profil pelajar Pancasila sendiri, untuk yang beriman, bertakwa, dan kepada imtak, intinya imtak ini bentuk kegiatannya adalah berdoa sebelum dan sudah belajar. Itu adalah contohnya. Pasti semuanya Bapak Ibu sudah melakukan. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan global, di mana contohnya itu adalah penguasaan bahasa Inggris, kemudian memahami budaya lokal, budaya nasional, dan bahkan budaya global. Nah, kemudian bergotong royong. Bentuk kegiatannya seperti yang tadi saya sebutkan, bisa dengan kerja kelompok dan berdiskusi. Nah, kemudian untuk yang poin keempat, mandiri. Ini secara tidak langsung selama pandemi COVID ini anak-anak sudah dilatih secara mandiri. Mereka mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal dari gurunya, itu sudah termasuk pengembangan mandiri. Kemudian bernalar kritis, yaitu semua siswa terlatih untuk membaca, menganalisa, dan menyikapi fenomena yang ada dalam kehidupan. Dan yang kreatif adalah mengikuti kegiatan pembelajaran yang inovatif dan juga kreatif. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatannya. Ada ekstrakurikuler, ada kegiatan lingkungan, kemudian ada outing class. Untuk manajemen sekolah itu bisa dimulai dari perencanaan program di RKS dan RKKS. Nah, ini kemudian dilaksanakan melalui pengawasan kepala sekolah dan ada evaluasinya. Bisa juga dalam manajemen kelas itu ada yang namanya berarti RPP, bahan ajar, dan media semuanya juga harus terintegrasi dengan PPP. Ini yang namanya manajemen sekolah. Nah, kemudian untuk contoh pengembangan profilnya ada seperti ini adalah tindakan langsung. Contoh-contohnya Bapak Ibu, gotong royong melalui pembiasaan pelajaran kegiatan kesiswaan. Kemudian ada mandiri, ini kegiatannya seperti mereka dapat tugas dan mengerjakan secara mandiri. Kemudian bernalar kritis, ya nantinya mereka akan bisa mengambil keputusan. Nah, dan kreatif. Jadi anak bukan hanya sekedar tahu apa itu kebudayaan, tapi kalau bisa mereka menciptakan karya. Nah, ini seperti ini. Dan menurut Pak Nadiem, jadilah pelajar Pancasila yang banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Nah, untuk ketiga hal ini, untuk mencapainya, otomatis perlu stimulus dari Bapak Ibu Guru untuk membuat anak-anak mau banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Itu tugas kita semuanya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan.